Salam aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema, milik Kristen diklaim milik Katolik dan Protestan. Bapak Ibu Saudara, Katolik dan Protestan tidak ada di Alkitab. Kalau Kristen itu muncul 6 kali di Alkitab. Salah satu yang menjadi definisi Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Ya, sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu ya. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Itu Kristen. Katolik tidak ada di Alkitab. Protestan tidak ada di Alkitab. Lalu dari mana munculnya Katolik dan Protestan? Roma 10 ayat 3, ngarang bebas, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Itulah dasar munculnya Katolik dan Protestan, yaitu ngarang bebas, mendirikan kebenaran sendiri. Kristen ada muncul 6 kali di Alkitab, Katolik tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada di Alkitab. Lalu semua yang menjadi hak miliknya Kristen diklaim dirubah seenak maunya sendiri, dijadikan miliknya Katolik dan miliknya Protestan. Berikut daftarnya. 1. Yesus itu miliknya Kristen, yaitu sebagai satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Lalu diklaim oleh Katolik dan Protestan, habis diklaim diganti. Yesus diganti Yesus Yesusan yang gondrong tangannya bolong, ya. Itu menjadi milik para penyembah Allah segitiga dan Allah tiga tunggal. Yesus yang asli diganti Yesus Yesusan. Bener apa bener? Iya bener Pak. Kan Yesus itu yang asli Allah, gitu. Tuhan Allah Alfa Omega diganti sama penyembah segitiga, penyembah tiga tunggal. Yesus yang Allah diganti Yesus Yesusan, gondrong tangan bolong. Nomor 2. Allah dan Tuhan adalah miliknya orang Kristen. Allah yang esa dan Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Lalu Allah dan Tuhan yang benar Yesus Kristus itu diklaim, lalu diganti menjadi Allah-Allahan dan Tuhan-Tuhanan ya, oleh para penyembah Allah segitiga dan Allah tiga tunggal. Jadi miliknya Kristen, Tuhan dan Allah yang asli yaitu Yesus Kristus itu. Lalu diklaim oleh Katolik dan Protestan, udah gitu diganti. Allah diganti Allah-Allahan. Allah itu kan mestinya Yesus Kristus, diganti Allah-Allahan. Ya. Diganti jadi Bapa. Gitu. Lalu Tuhan itu kan Yesus Kristus, diganti jadi Tuhan-Tuhanan. Gitu. Tuhan-Tuhanan Yesus yang masih sujud menjadi anak buahnya si Bapa. ya, mereka mencomot-comot, diklaim lalu diganti. Nomor 3, Roh Kudus. Roh Kudus adalah miliknya orang Kristen. Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ini nggak pernah ada orang yang tahu itu bahwa Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah adalah Yesus Kristus itu sendiri. Wahyu 14 ayat 13. Sungguh kata Roh. Ya, lalu Roh Kudus yang asli yang Yesus Kristus ini diklaim ya, oleh Katolik dan Protestan, habis diklaim dirubah jadi Roh Kudus, Roh Kudusan. Roh Kudus diganti jadi Roh Kudus, Roh Kudusan. Kan Roh Kudus itu aslinya Yesus. Yesus yang Roh, Yesus yang Allah. Diganti jadi Roh Kudus, Roh Kudusan. Bukan Yesus dong, bukan. Burung itu. Roh Kudus, Roh Kudusan kan burung. Makanya di Katolik ya ada lambang burung gitu.
Padahal Alkitab mengatakan Roh Kudus waktu itu menyatakan diri mirip atau dalam wujud seperti burung merpati. Digambar burung beneran. Ya. Nomor 4, juru selamat. Juru selamat itu miliknya orang Kristen. Juru selamat itu harus Allah, ya, dan punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, 1 Timotius 2 ayat 3. Ya, lalu juru selamat yang asli Yesus Kristus ini diklaim, ya, diklaim jadi juru selamat abal-abal. Cuman manusia Yesusan yang gondrong, lalu cuman jadi perantara, jadi kurir, gitu. Ya. Jadi Yesus juru selamat itu bagi Katolik dan Protestan diganti jadi Yesusan yang gondrong lalu jadi kurir, cuman perantara doang, gitu. Ya. Yang Yesus gondrong kurir ini ternyata masih tunduk atau jadi anak buahnya si Bapa, gitu. Itu semua adalah milik para penyembah segitiga dan Allah yang tiga tunggal itu. Nomor 5, Alfa Omega adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Yesus Kristus. Alfa Omega itu miliknya orang Kristen, ya. Si Alfa Omega ini diklaim lalu dirubah jadi Alfa Omega abal-abal, yaitu si Bapa katanya. Alfa Omega kok Bapa, gitu. Apa? Unta pun ketawa, ya. Ya. Jadi merubah seperti itu. Itulah para penyembah Allah segitiga dan Allah tiga tunggal. Nomor 6, surga. Surga adalah miliknya orang Kristen. Di tahta surga cuman duduk seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus. Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Nah, surga ini diklaim oleh orang Katolik dan Protestan, habis diklaim diganti jadi surga abal-abal, surga-surgaan. Di surga itu ada si Bapa. Ada si Bapa dan ada rumah si Bapa bergaya Spanyol, separuh nyolong. Ya, adalah surga abal-abal miliknya penyembah Allah-allahan segitiga dan tiga tunggal itu. Itu hanya salah satunya, ya. Salam Pendeta Hatini. Bapak Ibu Saudara, 6 poin itu hak miliknya Kristen diklaim oleh Katolik dan Protestan. Habis diklaim dirubah lagi. Ya, saudara-saudara, ya. Nanti di dalam session Natal saya akan mengupas, mungkin ada sekitar 10, gitu. 10 hal yang diklaim juga oleh Katolik dan Protestan sehingga merayakan Natal ini menjadi dosa. Mestinya merayakan Natal itu kan kebenaran Alkitab diungkap dong, malah dibikin dosa. Ya, waktu merayakan Natal malah bertumpuk-tumpuk dosanya. Salah satunya Natal itu tanggal 25 Desember, Yesus lahir di kandang domba. Orang Majus itu menyembah Yesus sebagai Tuhan katanya. Orang Majus datang dari Irak, itu kan dosa semua itu. Nanti di session ibadah Natal, ya, kami nanti akan mengadakan ibadah Natal, saya akan membahas seperti itu. Jangan sampai orang-orang Katolik dan Protestan itu selalu mengklaim, ya, kebenaran Alkitab diklaim, lalu habis diklaim dirubah-rubah seenak udelnya sendiri, seenak maunya sendiri. Para pendeta-pendeta penyembah Allah segitiga, para romo-romo penyembah Allah tiga tunggal, Anda nggak bisa bantah ini benar, Pak. Kami itu memang tidak ada di Alkitab. Katolik, Protestan tidak ada di Alkitab. Catat baik-baik, Katolik dan Protestan tidak ada di Alkitab. Lalu dari mana munculnya Katolik dan Protestan? Roma 10 ayat 3, ngarang bebas, mendirikan kebenaran sendiri, lalu diklaim miliknya orang Kristen. Yesus yang Allah dijadikan Yesus-Yesusan. Roh Kudus adalah Yesus, dirubah, diklaim dijadikan Roh Kudus, Roh Kudusan. Ya. Tuhan Allah jadi Tuhan-Tuhanan, Allah-Allahan, gitu. Yesus yang Allah yang segala masa diklaim dirubah, Allah itu jadi Bapa. Mestinya Allah itu dari segala masa sebelum segala abad, diklaim Allahnya diganti jadi Bapa yang munculnya baru kemarin sore tahun 30 Masehi, lalu hilang lenyap tahun 65. Ya, klaim-klaim seperti itu. Jadi
miliknya orang Kristen, hak miliknya Kristen itu diklaim Katolik sama Protestan. Habis diklaim dirubah. Bener apa bener? Bener ya. Bisa dibantah enggak? Enggak bisa. HTD pakai ayat Alkitab kok. Lalu Anda mengklaim, Pak HTD, orang Kristen itu yang penting kan ikut Yesus. Pak, itu mbel gedes itu. Ya. Orang Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Kalau Allahmu bukan Yesus Kristus, itu bukan Kristen. Makanya Katolik Allahnya bukan Yesus Kristus, betul? Allahnya Katolik siapa? Enggak jelas, Pak. Kalau suruh ditanya siapakah nama Allahnya orang Katolik, ya enggak usah lah. Allahnya orang Protestan siapa? Enggak bisa jawab, gitu. Ya. Ya begitu, seperti itu ya. Jadi hak miliknya Kristen diklaim oleh Katolik dan Protestan, habis diklaim dirubah seenak maunya sendiri. Catat baik-baik, Kristen itu Alkitab, Alkitabiah. Muncul 6 kali di Alkitab. Katolik Protestan tidak pernah ada di Alkitab. Dari mana munculnya Katolik dan Protestan? Ngarang bebas, yaitu mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Clear? Siapa yang bisa bantah? Nggak ada bisa bantah, Pak. Ayat Alkitab kok mau dibantah? Makanya. Ya, supaya semua sekarang pada ngerti toh. Oh alah, begitu toh. Jadi asal usulnya Katolik sama Protestan kayak gitu, tapi kok mereka kenceng banget. Lah itulah ya toh. Yang KW itu pasti kenceng. Di mana-mana kalau KW ya toh, yang suka mengklaim ya toh, punyanya orang lain diklaim punyanya sendiri, itu pasti kenceng itu. Ya saudara-saudara ya, edukasi seperti ini harus disampaikan supaya sekarang orang ngerti. Oh, tapi kami mau tetap Katolik, tetap Protestan, silahkan. Manusia punya kehendak bebas kok, tapi saya ngasih tahu. Saya ngasih tahu ya loh. Ya, Anda mau selamat enggak? Mau, Pak. Ya kalau mau selamat ya jadilah Kristen. Kristen sejati Alkitabiah. Ada di Alkitab. Kalau jadi Katolik sama Protestan, Pak, ada enggak di Alkitab? Enggak ada, Pak. Lah iya, Om. Enggak ada di Alkitab kok. Mau-maunya. Kalau saya sih enggak mau. Ya enggak mau. Ya. Tapi kehendak bebas. Anda mau tetap jadi Katolik, tetap jadi Protestan, silahkan gitu. Nanti baru nyesel ketika sudah mati. Astagfirullah, kenapa kita masuk ke rumah Bapa ya? Ternyata rumah Bapa nggak ada di surga. Lah iya, selama ini kok kita, aduh, berarti pendeta HTD itu bener dong. Pasti bener lah, Alkitabiah kok. Ya, semua yang saya sampaikan kan Alkitab. Jadi padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.